terlihat gitu tatonya, bahkan sampai muka-muka, ada Ada yang matanya juga ditato ditato ya. hitam ya kan. Teman-teman pang yang di sana mau bagi iftar, maaf tiba-tiba diusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih. Mungkin sebelumnya kita coba perkenalkan diri. Nama saya Hairus. Saya Irfan. Nah, channel The Inspire ini adalah channel yang kita seperti biasa Evan ya, seperti kemarin Ya. kita akan membahas tentang tokoh-tokoh ya, Yang atau pasti figur-figur yang menginspirasi kita semua. boleh gitu. tokoh, boleh figur, Bisa tokoh, bisa juga movement ya. Movement. Atau ada pergerakan yang bisa sangat menginspirasi, khususnya Betul. untuk anak-anak muda di Indonesia dan umumnya untuk masyarakat Indonesia sebagai alternatif tontonan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Nah, kali ini kita kedatangan figur juga nih yang pasti cukup menginspirasi ya. Oh gitu ya. Ya. Kayaknya gitu nih. Dari kemarin kita udah liatin profilnya ya. Ya, kita udah lihat profilnya dan menarik sekali, makanya kita undang hari ini. Kita pengen dapat cerita nih dari beliau-beliau ya. Oke, kita sambut dulu ya. Kita kedatangan teman-teman dari Pangkajian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman Pangkajian. Jadi sebelum kita mulai mungkin mau perkenalkan diri dulu nih. Siapa yang datang pada kesempatan hari ini nih? Ada siapa aja? Terus di Pangkajian sebagai apa? Mungkin bisa cerita dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kami berdua dari Pangkajian, ya komunitas dakwah. Nah, Anda pribadi namanya Rizky, ada alias Abu Aisyah, ada alias Kiki Rebel. Oh, banyak kalau ada aliasnya ya. Gitu ya. Jadi terserah mau panggil apa gitu kan. Tapi kalau biasa rekan-rekan Rizky aja. Ya, Rizky, Bang Rizky. Oke, Bang Rizky ya, atau Bro Rizky. Enggak usah, jangan yang Bro Rizky. Oke. Iya. Bang Rizky ya. Itu aja. Bro cukup. Rizky zaman masih itu kali ya? Wah, udah lama. Oke. Masa lalu. Masa lalu. Udah Masa ganti lalu. sekarang kan. Oke, Bang Rizky. Oke, terus ada siapa nih? Aku Wisnu. Wisnu. Oke. Bang Wisnu juga nih. Akhi ya? Akhi. Masya Allah. Akhi Rizky. Akhi Rizky, Akhi Akhi Rizky, Wisnu. Akhi Rizky sama Akhi Wisnu. Tapi jangan didobel, Akhi nanti. Oke. Oh iya. Akhi udah tua dong ya. Ya, udah tua. Iya. Tapi insya Allah nih selalu muda nih. Semangatnya muda insyaallah. muda, ya. Kelihatannya sih masih pada muda nih. Alhamdulillah. Nah, Oke. Terima kasih nih perkenalannya. Nah, sebelum kita masuk ke perkenalan teman-teman dari Pangkajian, mungkin kita ada sedikit video dulu atau tentang slide yang kita kumpulkan tentang apa sih Pangkajian itu. Oke. Bisa dilihat di berikut. Logo kita anak-anak pang not dead. Ya bener pang not dead, but we dead. Tapi kita mati, ya kan? Iya, gitu tuh. Jangan salat bener. Salat itu yang nilai bukan orang, bener. Allah. Salat kita tuh Dari mana kita mulai? Dari apa? Alhamdulillah. Coba ulang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih mudah insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha
tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak pernah perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Oke, sudah lihat kan videonya? Nah, kita sekarang kembali lagi nih ke di diskusi acara pada kesempatan kali ini. Baik, kita langsung nanya aja nih Van ya. Nah, teman-teman dari pengkajian nih, ada Akhi Rizky sama ada Akhi Wisnu. Oke, nanti kita nanya bergantian ya. Gitu, karena datangnya nih rame-rame, jadi kita juga seru biar rame-rame. Nanti biar bisa cerita tentang. Kayaknya banyak banget cerita nih. Kita dulu juga sebenarnya sempat pang-pangan ya. Tapi ya kita tapi kita pengen tahu nih pergerakan apa nih berhubungan sama pang, dari namanya aja udah pang kajian ya. Pang kajian. Saya sebenarnya gitu tuh ada salah satu sahabat kita namanya Noval kan, Noval Segaf. Saya sempat lihat tuh di postingannya kan. Wah, ada pengajian nih ya. Ada pang kajian nih, saya bilang wah unik banget nih. Saya pengen tahu. Qadarullah kita bisa ketemu nih. Bayangannya itu kan yang mohak ya kan. Kalau anak pang itu ya. Anak pang tuh yang wah depan mic. Sebenarnya agak sedikit kayak dulu mikirnya gini, ini kayak agak paradoks ya. Pang ngaji gitu. Nah, jadi kayak ini pang tapi ngaji. Pang apa ya mungkin gitu, apa gimana gitu loh. Anak pang tapi datang ke kajian itu gimana gitu. Itu dia, tapi ya Masya Allah ngelihat apa yang bisa dilakukan, kita nggak sabar nih teman-teman, pengen langsung nanya aja deh. Oke. Mungkin Ana akan tanya pertama ini, bagaimana nih awalnya sejarah dari pangkajian itu sendiri? Siapa yang menginisiasi, ada siapa aja, terus kemudian atas dasar apa? Monggo, bisa cerita nih Akhi. Taib. Jadi komunitas pangkajian itu pertama kali ada pergerakannya itu belum ada nama, ya. Itu sekitar tahun 2014. Jadi inisiatornya itu kurang lebih ada 3 orang, Akh Angga, Akh Fido dan Akh Miki. Nah, mereka bertiga ini berasal dari majelis yang berbeda gitu, ya kan? Pengajiannya berbeda-beda, tapi pembinanya satu, gurunya satu, sama gitu, cuma tempatnya beda-beda. Nah, lambat laun ini pengajiannya makin lama orangnya keluar 1, keluar 2, tiba-tiba cuma 1 orang, yang satu lagi tinggal 2 orang gitu. Nah, ada inisiatif lah. Yaudah digabung nih jadi 1. Nah, digabunglah jadi 1. Nah, itu belum ada nama. Tapi ketika digabung jadi 1, ngobrol-ngobrol, ternyata punya visi misi yang sama. Dan beberapa punya background yang sama gitu. Ya ini anak-anak pang, berasal dari anak-anak pang dulu. Bergaul di skin punk itu, komunitas punk gitu. Street punk ya? Ini atau sebenarnya punk secara umum gitu? Kalau dijelaskan punknya sebenarnya mazhabnya ada banyak gitu ya. Itu dia ya. Panjang lagi ceritanya, babnya beda lagi ntar kan. Ada subgenrenya ya. Itu dia. Tapi intinya sih teman-teman pernah ada di dunia punk itu. Oke. Ada yang di musik, ada yang memang street, ada juga yang cuma pemikiran. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu mencetuskan visi misi satu sama lain, terus yaudah kita jadi gerakan dakwah. Oh siap. Jadi siapa yang punya pertama kali itu? Yang punya ide itu brilian. Brilian idea itu. Ya 3 orang itu. Oh. Langsung 3 orang itu. Jadi memang ada banyak. Tadi Akh Miki, Akh Angga dan Akh Fido. Dan Akh Fido. Ya. Okay. Nah kemudian jadilah pergerakan, belum ada nama. Baru menginisiasi program apa yang bisa kita berikan ke umat. Khususnya kalau kita melihat dakwah itu kan harus yang paling pertama segmennya itu qorib ya, yang terdekat gitu. Ya betul. Nah karena rame-rame ini tercetuslah segmen kita ya yang backgroundnya sama kayak kita aja. Karena kan kita paling tahu tuh dulu gimana ya kan, seluk beluknya. Oh siap,
Maka pertama kali kita buat event itu event di kedai kopi Bekasi, itu kita buat kajian ya semacam tablik akbar lah gitu. Cuma bukan di masjid. Ya. Terus pakaiannya juga kasual di warung kopi gitu. Nah, dari situ kita undang Ustadz Aditya Abdurrahman. Ustadz Aditya Abdurrahman. Mas Aik tuh yang ada di Surabaya. Beliau salah satu pembina Pang Muslim yang di Surabaya itu, yang punya yayasan Better Youth. Nah, itu kita undang dan banyak yang tertarik karena memang background beliau juga sama gitu. Berasal dari Pang juga. Nah, anak-anak Pang, khususnya teman-teman kita yang memang masih Pang itu dulu ikut ke event itu. Nah, baru dari situ kita mulai perekrutan. Nah, perekrutan untuk anggota-anggota baru di Pangkajian, sekaligus mendakwahkan mereka agar kembali ke jalan Islam. Nah, dari situ baru tercetus, apa nih kira-kira nama yang pantas? Cari nama. Tercetuslah nama itu. Pang. Kajian. Itu sebenarnya dari dua suku kata tuh ya. Iya. Pang. Di tengah-tengah aja kecil tuh. Pang goes to kajian. Wah, tuh, Masya Allah. Goes to. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada goes to kajian. Ya. Kecil di tengah, tapi di Itu intermezzo aja sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi pengajian ya. Pangkajian. Tapi emang dari dulu kita sering ngobrol-ngobrol, kadang suka bercanda kan gitu kan bro kan. Misalnya lo anak mana? Anak pengajian. Sebenarnya dari dulu sebenarnya kita udah ada bahasan-bahasan itu ya, tapi ternyata terrealisasi jadi sebuah pergerakan gitu, jadi sebuah movement. Oke, menarik banget nih. Nah, Ahi, ada pengen ditanya nih. Apa sih alasannya gitu ngebuat movement ini gitu loh? Dan kenapa tujuan dakwahnya tuh harus anak pang gitu? Kenapa milih harus anak pang gitu? Awalnya tuh segmennya harus pang. Yang pertama sebenarnya karena kita ini yang sudah lebih dulu gitu meninggalkan masa lalu kita. Oh, berarti gitu. awalnya memang Ahi ini awal dari komunitas itu juga ya? Berasal dari background yang sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Udah ini ya, udah ngerasain hijrahnya gitu. hijrahnya. Asam garam kehidupan di itu. Oh iya, Masya Allah. Jadi kemudian kita coba menentukan segmen sesuai yang paling dekat dengan kita. Karena kita pergerakan artinya jamaah gitu kan. Orang banyak ya yang paling dekat teman-teman pang yang dulu. Artinya yang belum hijrah gitu. Kita ajak mereka dulu. Networking, yang kenal satu sama lain. Ayo kita ajak gitu. Dan alasan yang paling penting itu kegelisahan karena ya kita sayang sama teman-teman kita. Karena kita sudah mengenal Islam dan kita tahu bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, maka kita juga tahu kewajiban kita untuk berdakwah gitu, mengajak orang-orang kembali ke jalan Islam. Ya, maka itu salah satu alasan kita. Waktu pas diajak tuh gimana sih responnya? Kan tahu sendiri anak pang kan, wah apa ini gitu kan, ya cenderung ya apa anti kemapanan atau apalah macam-macam lah gitulah. Jadi banyak ya responnya, pro kontra lah di setiap hal itu pasti ada pro kontra. Jadi tapi lebih banyak pronya. Oh, jadi seperti itu ya, agak lebih mudah ya karena backgroundnya sama, terus wah teman-teman ini kok yang senior udah pindahan, udah enakan ya. Betul. Kok kita gini-gini aja ya sampai akhirnya kan mau. Oke. Oke, terus aktivitasnya tuh apa aja sih gitu? Kalau misalkan lagi ada ngumpul-ngumpul nih acara gitu, biasanya ngumpul di mana? Terus acaranya tuh apa aja gitu? Jadi mungkin kayak agenda sebenarnya yang dilakukan sama Pangkajian nih apa aja sih? Apakah teman-teman punya agenda-agenda khusus? Terus kemudian atau ada jadwal-jadwal pengajian atau terus kalian mungkin kita nanya ada berapa orang sih yang udah gabung ini sebagai community. Kalau ngeliat dari Instagramnya sih, bahas lagi banyak Instagram ya. Nih ya. bahas. Iya maksudnya. Iya, 11K. Satu-satu kan. Iya. Atas izin Allah. Masya Allah ya. Iya. Udah pakai huruf ya? Pakai huruf. Kita masih angka nih misalnya. Udah bisa swipe up. Oh gitu. Langsung ya. Swipe up langsung sampai Swipe up ya. Iya, langsung bisa masuk ke YouTube ya? YouTube. Punya YouTube juga channel ya. Iya. Nah, Makmuman deh. Kita ikutin deh nih. Siap. Biar bisa. Ya gimana? Jadi kalau kegiatan kita punya yang rutin itu ada kajian bulanan
Jadi selama 1 bulan sekali kita buat kajian bulanan tablik akbar konsepnya di masjid, dan kita punya masjid di kanan itu di Duren Jaya, namanya Masjid Baitul Mukhlisin. Alhamdulillah. Masjid Baitul Mukhlisin Baitul Mukhlisin Duren, Duren Jaya di Jalan Baru Bekasi. Bekasi. Oh, oke. Di Bekasi. Mungkin bisa kasih tahu teman-teman di screen alamat lengkapnya, atau mungkin nanti bisa dicek ya. Bisa di sharing dicek. ya? Oke. Nah, itu rekanan sama DKM, karena alhamdulillah dari sekian banyak masjid di sana yang menerima kami Insyaallah, gitu. Open ya. Open sama kami, ya udah kita buat kajian Itu bulanan dari di sana. 2000 berapa tuh? Dari Kalau untuk kajian bulanan 2017. udah 3 tahun ya? 17. 3 tahun. Udah berjalan 3 tahun ya, 2017 sampai 2020. Itu dan setiap bulan rutin. Rutin, tapi karena qadarullah Covid. Covid. Oh, oke. Biasanya di hari apa tuh, Akhi? Biasanya weekend, pasti weekend. Weekend. Sabtu atau Ahad. Sabtu atau Ahad. Siang sore hari gitu ya. Ya, Oh, oke. antara itu. Banyak yang datang tuh biasanya tuh. Ya alhamdulillah kalau kapasitas itu Alhamdulillah bang. Ada Kapal- aja. ada aja. Ada aja yang beli gitu. Iya. Nah, kapasitas masjid itu kurang lebih 500-an lah ya. 500. Ah, ah. Tapi memang tergantung siapa yang kita undang. Itu. Tapi lagi-lagi juga beberapa melihat pangkajian yang sedang buat acara gitu. Ya networking. Orang-orang yang tahu pangkajian, tulis anak-anak pang yang memang berhijrah gitu kan, ya anak-anak gaul, milenial gitu kan, segmennya seperti itu juga. Ya itu mereka datang. Ya 100 200 ya sampai 500 itu terakhir. 500. 500. Banyak banget ya. Banyak. Kayak kondangan lewat itu. Nah, itu kan itu banyak banget ya, maksudnya termasuk yang jamaahnya jadi banyak gitu ya. Nah, itu prosesnya itu bisa ceritain nggak itu gimana merekrut atau Proses mengajak rekrut. ngajak Gimana nih mereka proses untuk bisa rekrut dari ikut di dalam ya, pengajian gitu. apakah udah datang aja Iya, tapi nggak termasuk di atau ada dalam teman-teman khusus organisasi? yang datang ke Iya, jadi boleh datang boleh nggak, boleh datang boleh nggak, komunitas atau gitu. kalau udah datang register gitu ya. Iya. Masuk jadi bagian dari keluarga, nanti mungkin dikasih broadcast bahwa ada kajian lagi. Maksudnya gini, bagaimana si anak pang yang kan kayak kemarin teman-teman dari MCI Mualaf Center itu Koseno dia cerita di Mualaf Center tuh kalau nggak salah ada 2, ada dia picker, ada caretaker. Nah, secara konsep kan sebenarnya ini sama nih, mengajak dengan acara yang baik. Nah, udah ngepick nih, masuk nih. Nah, caretakingnya itu polanya seperti apa gitu. Ini kita yang ditanyakan sama Irfan tuh, lebih ke bagaimana sih cara rekrutnya. Iya. Apakah dia cuma sekedar ikut ngaji aja, boleh datang boleh enggak, atau kalau dia udah ikut berarti Bisa- you are part of us, Bisa ada dapat datanya. jamaah segitu banyak gitu ya. Jadi maksudnya. dan semoga nanti dia bisa loyal, terus bisa embrace yang lain gitu ya, bisa jadi ngundang-ngundang yang teman-teman yang lain juga gitu. Oke. Jadi kalau di pengajian itu tadi ada yang tablik akbar, itu kan jamaah yang besar gitu ya. Siapapun bisa datang umum. Tapi untuk masuk ke dalam internal gitu pengajian, artinya belajar yang lebih intensif gitu. Itu ada lagi kelasnya. Kita punya markas namanya Pondok Hijrah Pangkajian. Pondok Hijrah Pangkajian. Iya, Oke. itu di wilayah Bekasi Utara, di daerah Perwira. Ya, Bekasi Utara. daerah Perwira itu markasnya kita, Pondok Hijrah Pengajian. Nah, di situ khusus memang tempat untuk belajar mengajar. Tapi di situ lebih kecil karena tempatnya itu di rumah yang kita sewa gitu. Rumah kecil ya, petakan gitu. Alhamdulillah bisa menampung berapa ya? Yang dikontrakan. Iya, PHP itu 10 sampai 15 kali ya? 15. 15 lah. PHP itu Pondok Hijrah Hijrah. Pangkajian. Pondok Oh, Hijrah oke. Pangkajian. Bukan pemberi harapan palsu ya. Oh, ini kan salah kaprah nanti. Saya mikirnya malah itu yang buat bikin website itu ya PHP. PHP. Beda lagi ya. Wah, luar biasa. Berat itu Nanti terlalu ini berat gimana? bahasa itu. Ampun, Bang. Oh, ada itu ya PHP yang tadi itu ya. PHP, Pondok Oh. Hijrah Pangkajian. Oke, Nah, itu. bukan pemberi harapan Nah, palsu ya. bukan. Ini berarti pemberi harapan pasti. Wah, betul. Pemberi harapan Pengajian pasti. ya. Luar biasa memang pemberi harapan pasti ya. Tuh, cakep. Dapat lagi tuh kan. Nah, itu. Jadi itu Padahal paradoks juga ya, harapan kok pasti. Oke. gitu, belajar Di mengajar. situ ya. Belajar mengajar. Itu berarti ada asatis atau antum-antum semua nih yang turun untuk caretaking sama teman-teman yang baru masuk. Sebagian rekan-rekan yang memang sudah mumpuni gitu kan, itu caretaking di internal itu. Kemudian beberapa untuk
kelas-kelas khusus yang memang bukan di bidangnya, kita undang asatid untuk mengisi di situ. Kelas misalnya kelas bahasa Arab misal ya, atau kelas fikih, tasin, akidah, nah itu kita. Masya Allah. Jadi kayak memang kita mau buat Pondok Hijrah Pengajian itu sebagai apa ya, kelanjutan dari teman-teman yang merasakan fenomena hijrah gitu. Kan kadang bingung tuh. Abis Iya. hijrah, Sampai gue mau sini. ngapain nih? Udah gitu. abis ini ngapain gitu udah, ya? Udah gitu kan. Udah, yang penting tahu berubah, udah selesai gitu. Enggak, kita enggak ke situ. Tapi ada pendekatan secara emosional sebenarnya. Oh, dan itu rutin. Rutin. Itu Satu kalau pekan yang di sekali. PHP itu mingguan. Iya, Mingguan. Satu pekan Setiap sekali. hari. Beda-beda tergantung pelajarannya. Oh, Oh, ada. oke. Berarti dalam seminggu ada berapa kali dong? Hampir setiap hari sih. Masya Allah. Kalau dijalanin semua gitu. Semua waktunya tuh diserahkan semua lah untuk berdakwah di jalan itu Iya. ya setiap hari. Diwakafkan. Diwakafkan, masya Allah. Nah, terus pengen tahu nih, bisa di-share nggak kira-kira apa sih suka dukanya gitu selama ini bikin kajian bareng-bareng anak pang gitu. Pernah nggak maksudnya dikira ini acara apa sih gitu maksudnya? Betul, Iya. yang datang itu kan udah pasti anak pang ya, anak pang Iya, pasti dengan orang. atribut pang gitu. Nah itu suka dukanya gimana sih, bisa di-share nggak? Gimana? Suka dukanya? Pernah ada duka apa? Duka apa nih? Nggak duka sih, malah senang. Nggak ada Wah, ya, so nggak ada gitu suka ya. duka. Mengajak Saya saudara. sempat kemarin ini sempat lihat di salah satu artikel ya ngebahas tentang pengajian bahwa mereka kadang suka dukanya gini, seperti mau berbuat baik. Jadi ada salah satu postingan dari teman-teman pengajian mau iftar ya, berbagi ya. makanan. Ya, Nah, ya, iya, ya, saya ya. lihat Anda lihat kemarin Iya, tuh saya kemarin. juga lihat, Iya, ya. jadi mau ngasih, ternyata yang mau dikasih itu malah ngapain nih? Ya, ya. Anak pangnya malah ngedeketin ya, kayak gitu-gitu ya gitu ya. Itu pernah kejadian nggak gitu, Nu? Kalau pribadi pernah nggak? Belum Pernah. Belum ya. Pernah sih, belum Tapi di senior-senior yang lain pernah ya gitu. Di teman-teman yang lain pernah. Salah satunya yang udah dilihat itu. Karena memang teman-teman yang di lapangan yang maaf mungkin terlihat gitu tatonya bahkan sampai muka-muka, ada Ada yang matanya matanya juga ditato ditato ya. hitam ya kan. Nah itu karena kan stigma orang pasti langsung wah nih ya kan mau ngapain nih tiba-tiba deket ngasih makanan Iya. gitu. Ada kerumunan, Nah, ya ada kan? kerumunan orang-orang seperti semuanya. itu Iya. rata-rata gitu. Gitu ya. Salah satunya nggak mau ketakutan gitu. Ada lagi salah satunya sebenarnya di Bogor waktu itu kita mau bagi iftar juga sama. Nah, kalau ini teman-teman pang yang di sana mau bagi iftar, maaf tiba-tiba diusir sama polisi setempat. Dari tempat Polisi? itu. Sampai Polisi pernah diusir. gitu ya juga ya? Pernah. Diusir. Mungkin karena belum sosialisasi dulu mau bagi iftar ya. Mungkin Iya. mungkin bisa jadi ya seperti itu. Jadi nggak ada komunikasi gitu ya, koordinasi. Tapi sebenarnya sah-sah aja sih ya. Sah-sah aja. Sah-sah aja sebenarnya gitu. Iya. Tapi memang qadarullah ada polisi dan bukan mengusir ya, kayaknya terlalu kasar gitu. Pindah tempat jangan di situ lah. Iya, gitu. menertibkan lah Menertibkan gitu. Ya, seperti itu salah satu duka dari sekian banyak duka yang ada gitu. Tapi tetap aja masuknya kita ke suka. Kenapa? Karena memang kita suka melakukan itu. Suka berdakwah gitu. Maka ya mau seperti apapun keadaannya ya harus suka, mau nggak mau harus suka gitu. Iya, iya benar. Iya. Ya. Jadi harus jadi apa ya? Ya dibikin seru aja gitu ya Iya, maksudnya. iya, bikin seru aja. Bikin seru aja, anggap aja ya memang itu tantangannya gitu ya. Betul. Sukanya apa nih? Sukanya. Yang Lebih benar-benar suka aja ya. Iya, Sukanya- pasti kan ya ini kan dari 2014. 3 tahun sampai masuk, ini masuk ke tahun ketiga ya, berarti masuk tahun keempat ya. Sekarang 2020, berarti masuk tahun keempat ya. Kalau dari Sorry, 2014, 2014 sorry, 2000 masuk tahun ke-7 ya. Masuk ke-7 6 atau ya. 7 6 atau 7 ya. Ya, Udah- sekitar- ya itu kan sekitar bukan sekitar, waktu ya. yang singkat. Iya. Bukan waktu yang singkat, artinya kalau nggak emang bener-bener ngejalanin sesuatu hal yang disukain gitu loh, belum tentu bisa selama itu Betul. bertahan gitu loh. Dan ini justru malah nambah yang ada gitu loh. Apa nih sukanya? Apa? Sukanya sih Suka apa? mengajak saudara kita buat menjadi lebih baik sih. Oh gitu. Kalau dulu Akhi Wisnu lebih ke apa nih? Lebih ke punk secara emang turun sebagai musisi, seperti bilang tadi sama Akhi Rizky, atau juga punk yang street lifestyle-nya, atau cuman sekedar pemikiran? Dulu lebih kemana? Aku Panggaul. ini sih tim produksi band.
Oh, kru ya, kru. Oke, itu dari sekolah ya, udah Dari jam- kampus. Maksudnya dari sejak kampus ngikut produksi band. Itu awalnya tuh teman kampus ngeband, terus aku ikut iseng-iseng foto. Keterusan jadi tim buat produksi bandnya itu sendiri. Oh, jadi ikut tur ini kalau Ikut main di mana kemana-mana ikut. Dan sekarang di Pangkajian ya. Dari Pangkajian. Pangkajian. Iya, udah been there done that lah ya. Udah ngalamin ya. Udah ngalamin ya. Sekarang di Pangkajian. Oke, iya kita sempat lihat juga salah satu artikel ada kalau nggak salah Miki ya. Ini saya lihat di satu artikel di media sebelah. Miki bilang anak-anak pang tuh butuh dirangkul bukan dihakimi. Sebab setelah dirangkul bisa menjadi baik. Sudah ada contohnya tuh anak pang bisa menjadi baik setelah hijrah. Wah, ini quote keren banget sih sebenarnya sih. Dan itu memang sudah banyak terbukti ya, Ya. di teman-teman ya. Itu strateginya memang. Merangkul bukan memukul. Ya. Hmm. Merangkul bukan. Iya kan kalau ngelihat orang kalau hanya melihat covernya aja kan apa namanya istilahnya udah mikirnya enggak duluan kan gitu kan. Pasti. Gitu malah yang tadi cerita kan mau ngasih makanan malah Iya, malah diusir gini ya kan. Takut duluan kan. Iya gitu loh. Oke. Bagaimana caranya nih kalau anak teman-teman nih sahabat-sahabat Inspire yang lagi nonton nih, bagaimana caranya mau ikut? Kita yakin sih ada beberapa dari punkers di luar sana. Halo. Ini mau ikut kajian, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Apa namanya? Mau daftar kemana? Iya. Terus ngaji kumpul di mana? Atau Ngaji udah ada dikasih tahu bisa ya lewat medsos tempatnya. kah, Iya. atau lewat mana, Mungkin bisa sharing. bisa sharing. Apa dan bagaimana untuk gabung? Kalau untuk gabung sih kita biasanya via Instagram. Instagram ya. Instagram. Di situ ada nomor admin. Nah, itu bisa dihubungi ke situ. Oke. Bisa Instagramnya Pangkajian @pangkajian @pangkajian_official. @pangkajian_official. Catat sahabat. Catat jangan lupa di follow, jangan dilihat Oh doang. iya. Itu yang paling penting. Catat dan follow. Catat dan follow ya. Insya Allah manfaat. Gitu ya. Alhamdulillah insyaallah. Oke. Nah, terus kira-kira apa sih harapannya, ada nggak visi-visi yang kedepannya nih? Apa sih yang mau dijalankan dari Pangkajian? Maksudnya mau punya mimpi-mimpi apa lagi ke depannya? Mungkin bisa di-share gitu yang kita belum tahu ya. Tadi kan udah cerita, tapi mungkin ada kita pengen ada satu perjalanan lagi ke depan apa Iya, gitu. maksudnya Harapannya visi. apa? Gitu. Pasti Visi punya apa, visi gitu. kan. Tapi nanti dulu sebelum itu ini ada yang asik di depan kita nih. Apa tuh? Oke. Ini Oh, ada iya. Kita Iya, ini Cobain ada kopi nih, Kampung cobain. Arab nih. Kopi Wah, Kampung siap, Arab kopi dari Kampung Arab. Betul, kopi Kampung Arab dari Abu Zaid. Juga ini ada cemilan. diminum dulu, nih, diminum. Cemilan Kita minum dulu kopinya. namanya Mamul. Oke. Abu Zaid Store ya. Iya, ini kopi Kampung Arab khas Kopi banget Kampung nih. Arab. Ayo kita cobain ya. Ini kopi mengandung apa namanya? Rempah-rempah ya. Ada kapulaga. Rasanya ada- tuh khas macam-macam. rempah-rempah Kampung Arab. Beda ya? beda. Beda. Beda Kita banget nyobain. rasanya ya. Kita cobain ya. Masya Allah. Luar biasa rasanya. Luar biasa. Ya kalau teman-teman mau coba nih, sahabat-sahabat mau coba. Ini nah, kalau lagi pusing-pusing, lagi dari Masuk luar kan, angin abis gitu ya. naik motor, pulang, pusing kan. Nah, minum ini tuh langsung seger. Iya, ini juga ada cemilannya namanya Mamul. Ini bisa Mamul dibeli. ini Iya, kesukaan saya nih. ini bisa dibeli di Mamul. Abu Zaid Store. Nanti cocok banget link. ya, Bang. Kenapa? Cocok banget sama kopinya. Oke. Pas banget, ngopi-ngopi sore-sore. Gimana maksudnya nih? Cocok buat sama ngopi. Buat Oh, sarapan. dicelupin. siang, temennya dicelupin. ngopi ya. Temennya kopi. Iya, oke gitu. Ya, jadi nggak cuman yang rame-rame dicelupin itu ya. Ini kita juga punya nih apa namanya diputer, dicelupin kopi. Celupin kopi. Namanya. Oke, coba kita cobain dulu ya. Kita cobain dulu nih Mamul nih. Ini kurma ya? Biskuit empuk banget, Dalamnya kurma. dalamnya kurma. Apa yang lebih enak dari ini coba? Makan biskuit, Masya makan kurma Allah. juga. Nyatu, Bang. Luar biasa. Kopinya kopi Kampung Arab. Kampung Arab. Pas banget. Pas banget. Serasa di Arab gitu ya? Iya. Luar biasa. Insya Allah kesana nih. Jadi kalau pada mau nyobain ya,
ini udah pasti enak banget. Kalau mau cobain bisa lihat linknya ada di deskripsi nanti nih. Langsung aja diklik linknya, ntar lihat-lihat deh. Sana bisa langsung order. Terus, Oke. oke kita lanjutin lagi kali ya. Kalau Tadi udah pertanyaannya ada. tadi terakhir Monggo. sampai mana ya? Nah, siap jawab. Oh udah siap jawab. Siap Iya, jawab. oke. Dilanjutin Tanyain aja. Apa namanya? Tadi Irfan nanya harapannya. Harapan ke depannya. Ya, harapan ke depan. Apa harapannya nih? Harapan kedepannya sih Yang dibayangan mau begini, pengennya begini gitu. Kira-kira gimana tuh? Mungkin dari Wisnu dulu, nanti baru di cover dari Akhir Rizki. harapannya kedepannya tuh satu, pengajian tuh bukan di daerah Bekasi doang, orang-orang tahu. Oh, sekarang masih di lingkup Kota Bekasi ya, dan sekitarnya ya. Pengennya sih di luar Bekasi Bisa kayak meluas gitu. lah ya. Meluas enggak. Oh, oke. Nasional. Biar tahu. Oh, tadi ada ustadz yang dari Surabaya itu ya sebenarnya ya. Tinggal ya networking nanti insya Allah nanti Allah mudahkan ketemu teman-teman yang lain ya. Ya karena sin punk kan juga kan banyak kan di Banyak banget. saya dulu di Ciledug Larangan banyak banget tuh sin punk ya kan di daerah sana juga. Apalagi di Bandung. Bandung. Mah. Oke. Kalau dari Akhir Rizki gimana? Harapannya Pangkajian ini bisa terus eksis istiqomah, tetap menjadi sarana dakwah untuk memenuhi kebutuhan ruhaniyah orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah. Karena orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah itu tidak akan pernah putus. Hijrah itu tidak akan pernah putus. Maka yaitu harapannya Pangkajian bisa terus istiqomah sampai Allah yang akan memutus nikmat dari dunia ini. Insya Allah ya. Insyaallah. Jadi Itu seterusnya ya. harapan yang paling besar itu. Jadi ini berjalan terus, Berjalan istiqomah terus, terus istiqomah teman-teman. Ya kita doakan semoga teman-teman ini juga diberikan kesehatan, diberikan Insya Allah, ya amin. kesehatan, diberikan rezeki yang Biar keberkahan bisa ya. terus berjalan Allah ya, biar berjuang tetap terus berjalan. Insyaallah. Ya, Berdakwah. terus kemudian dakwah ya. Dan kita doakan semoga harapan-harapan yang tadi Bisa tercapai ya. udah tercapai. Bisa tercapai semuanya. Nambah lagi Dimudahkan lah ya. Ya timnya Semua nambah lagi. perjuangannya tetap jalan. Betul, udah semuanya nambah lagi segala macam, followernya nambah lagi, teman-teman nambah lagi, buka banyak apa namanya? Tempat-tempat baru ya. Iya. Pengajian baru, ada PHP lain di daerah lain. Nah, PHP yang tadi ya. ya yang tadi PHP yang bener ya. Jalan ya. yang pasti ya. Oke. Menarik banget nih. Kita udah banyak bertanya, banyak sharing terkait perjuangan ya Perjuangannya. Dan teman-teman. banyak banget apa cerita-cerita yang udah diceritakan ke kita dan lumayan dapat ilmu ya. maksudnya. Iya. Kita sendiri belum tentu bisa seperti itu Wah, kan belum gitu loh. tentu. Dari kemarin memang dari awal kita di Inspire ini itu memang kita pengen ngegali sebenarnya dari tokoh-tokoh, figur-figur yang inspiratif. Kita udah kedatangan kemarin ada Koseno, hari ini kita ada Akhir Rizki, Akhir Wisnu dari Pangkajian yang 2 episode ini kita udah ngerasa wah kita bener-bener butuh inspirasi nih dan Iya. udah kedorong nih bahwa setelah ini kita mesti gimana. Nah harapan kita sih nanti setelah ini kita bisa juga undang-undang yang lain ya yang sangat menginspirasi gitu loh. Oke, tadi Akhir Wisnu udah closing, udah kasih apa namanya apa harapan-harapannya Iya, ya. sekarang Atau kayaknya- mungkin gini 1-2 kalimat ya. Monggo. Ini sebagai penutup 1-2 kalimat dari Bisa jadi nasihat buat Iya, kita semua, buat nasihat teman-teman, buat teman-teman, buat sahabat di Inspire Betul. juga. buat sahabat Inspire, buat kaum muda di Indonesia. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Betul. Jadi untuk teman-teman di rumah dimanapun antum semua berada dan juga khususnya untuk teman-teman dari Inspire ya, pesan dan sebuah nasihat untuk kita semua karena agama adalah nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya dan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi buat teman-teman
yang berhijrah khususnya. Maka setiap hari, setiap saat luruskan niat kita. Luruskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, luruskan hanya untuk meraih keriduannya. Supaya apa? Supaya kita nanti kelak akan dikumpulkan kembali di surganya bersama dengan orang-orang soleh. Amin, amin, amin. Bersama ada di barisan seorang pemimpin yang agung, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nasihat yang paling utama untuk kita semua. Wabil khusus buat anak pribadi. Baik. Barangkali itu. Barakallah fikum. Masya Allah. Super. Super banget. Super sekali ya. Oke. Kita udah sampai di akhir acara nih. Iya. Ya, alhamdulillah kita udah terima kasih banyak atas kehadirannya. Waktunya, bisa Waktunya. mau datang ke The Betul, Inspire. mau teman-teman sebagai datang narasumber gabung kita yang di memang benar-benar Inspire. ternyata memang inspiratif sekali ya. Inspiratif sekali, banyak banget manfaat, banyak banget ilmu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga Barakallah. perjuangannya tetap lanjut. Insyaallah. Baik, Ya. oke. Kalau gitu teman-teman, kita mau sudahi namanya kesempatan kali ini ya. Ya. Podcast kali ini. Terima kasih banyak. Ya, jangan lupa ya untuk subscribe kita terus ke depannya. Ya. Komen atau share atau mungkin kalau ada yang memberikan masukan ke depannya, kalau misalkan siapa sih yang pengen diundang di The Inspire ke depannya. Betul. gitu, kasih Boleh komen, kasih ke kita. komen di Komen, masukan, saran. masukan, saran. Kira-kira tokoh-tokoh apa lagi nih? Siapa Ya. lagi nih yang inspiratif, yang bisa kita ajak ngobrol, diskusi. Gitu. Oke, baik. Oke. Dari kami mau undur diri, dari saya Heros, Saya Irfan. dan ada Akhi Rizky dan Akhi Wisnu. Kita mohon pamit. Semoga kita diberi kesehatan semua dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga dan bisa belajar tentang agama lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.